Aku hanya lulusan SMA. Mereka menyebutku calon kuli. Tapi 10 tahun kemudian semuanya berubah. Kalau tidak kuliah, kamu mau jadi apa? Pertanyaan itu masih teringat jelas di kepalaku. Bukan karena aku tidak bisa menjawabnya, tetapi karena cara mereka mengatakannya, cara mereka memandangku, dan cara mereka menertawakanku. Apa kamu mau jadi kuli? Semua orang tertawa. Ayahku tertawa. Kakak laki-lakiku tertawa. Kakak perempuanku juga ikut tersenyum sinis. Dan saat itu, aku hanya diam. Tidak membela diri. Tidak marah. Tidak menangis. Karena terkadang, rasa sakit yang paling dalam justru membuat seseorang kehilangan kata-kata. 10 tahun kemudian, orang-orang yang dulu menertawakanku datang ke rumahku. Mereka menangis. Mereka meminta maaf. Dan mereka mengatakan satu kalimat yang tidak pernah kubayangkan akan keluar dari mulut mereka. Namun sebelum aku menceritakan semuanya, izinkan aku mendoakan kalian terlebih dahulu. Semoga siapapun yang sedang mendengarkan cerita ini diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang halal dan berkah, diberikan umur panjang, diberikan keluarga yang baik, dan diberikan kekuatan untuk menghadapi setiap hinaan dalam hidup. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau kalian sedang menonton dari kota mana, tuliskan di kolom komentar. Dan ikuti kisah ini sampai akhir. Karena terkadang, orang yang paling diremehkan hari ini, bisa menjadi orang yang paling dihormati di masa depan. Namaku Arga. Aku anak bungsu dari 3 bersaudara. Kakak laki-lakiku bernama Doni. Seorang pegawai negeri sipil. Setiap hari memakai seragam dinas coklat yang sangat dibanggakannya. Kakak perempuanku bernama Ratih. Seorang dokter. Lulus dengan nilai terbaik. Memakai jas putih yang selalu membuat ayah tersenyum bangga. Dan aku hanya lulusan SMA. Tidak lebih. Sejak kecil aku memang berbeda. Aku tidak terlalu suka pelajaran sekolah. Bukan karena malas. Tetapi karena aku lebih suka bekerja dengan tangan. Aku suka memperbaiki barang. Aku suka membongkar mesin. Aku suka belajar bisnis kecil-kecilan. Aku suka melihat bagaimana sesuatu bisa menghasilkan uang. Namun di keluargaku, semua itu dianggap tidak penting. Karena menurut ayah, kesuksesan hanya bisa diraih lewat pendidikan tinggi. Kuliah, gelar, jabatan. Itu saja. Saat aku lulus SMA, ayah sudah menyiapkan berbagai universitas. Beliau bahkan sudah menabung sejak lama. Namun saat itulah aku membuat keputusan terbesar dalam hidupku. Ayah, aku tidak ingin kuliah. Ruangan langsung hening. Ayah menatapku lama sekali, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Apa? Aku mau bekerja. Aku mau membuka usaha. Belum sempat aku menjelaskan lebih jauh. Ayah langsung berdiri. Wajahnya memerah. Kamu gila. Kakakmu PNS. Kakakmu dokter. Dan kamu mau berhenti sekolah. Aku mencoba menjelaskan. Namun tidak ada yang mau mendengar. Yang terjadi setelah itu justru jauh lebih menyakitkan. Doni tertawa. Lalu berkata dengan nada mengejek. Kalau nggak kuliah mau jadi apa? Jadi kuli. Ratih ikut tersenyum. Jangan-jangan nanti kerja angkat semen. Mereka tertawa. Dan yang paling menyakitkan, ayah tidak menghentikan mereka. Beliau hanya menggeleng kecewa. Seolah aku adalah anak yang gagal.
Anak yang mempermalukan keluarga. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa sendirian di rumah sendiri. Namun aku tidak tahu bahwa hinaan itu akan menjadi bahan bakar yang mengubah seluruh hidupku. Karena beberapa minggu kemudian, aku meninggalkan rumah dengan uang hanya 1 juta rupiah di saku. Tanpa ijazah kuliah, tanpa koneksi, tanpa dukungan keluarga. Dan keputusan itulah yang menjadi awal dari perjalanan yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Termasuk ayah, termasuk kedua kakakku. Karena 5 tahun kemudian, seseorang datang ke kantor tempat aku bekerja. Dan orang itu membuat seluruh hidupku berubah. Karena 5 tahun kemudian, seseorang datang ke kantor tempat aku bekerja, dan orang itu membuat seluruh hidupku berubah. Namun sebelum sampai ke sana, aku harus menceritakan bagaimana hidupku setelah meninggalkan rumah. Hari itu aku benar-benar pergi. Tidak ada yang menahanku. Tidak ada yang memelukku. Tidak ada yang berkata hati-hati. Bahkan ayah tidak keluar dari kamar saat aku membawa tas kecil menuju pintu. Seolah kepergianku bukan sesuatu yang penting. Seolah aku sudah bukan bagian dari keluarga itu lagi. Saat pintu rumah tertutup, aku berdiri cukup lama di depan rumah. Rumah tempat aku dibesarkan. Rumah tempat aku belajar berjalan. Rumah tempat aku pernah merasa dicintai. Dan hari itu, untuk pertama kalinya aku merasa menjadi orang asing di sana. Aku berangkat ke kota dengan uang 1 juta rupiah. Tidak banyak. Sangat tidak banyak. Namun saat itu aku hanya punya 2 pilihan. Menyerah. Atau membuktikan bahwa aku tidak salah. Dan aku memilih yang kedua. Beberapa minggu pertama adalah masa yang paling berat dalam hidupku. Aku tinggal di kamar kos kecil. Ukurannya tidak lebih besar dari gudang di rumah ayah. Atapnya bocor saat hujan. Kasurnya tipis. Dan kipas anginnya sering mati. Namun bagiku saat itu, tempat itu terasa seperti istana. Karena setidaknya tidak ada orang yang menertawakanku setiap hari. Untuk bertahan hidup, aku menerima pekerjaan apa saja. Menjadi penjaga toko. Menjadi kurir, menjadi tukang bongkar barang, menjadi kenek pengiriman. Apa saja. Dan lucunya, pekerjaan yang dulu dijadikan bahan ejekan oleh keluargaku, justru menjadi pekerjaan yang menyelamatkanku. Aku masih ingat saat pertama kali mengangkat karung beras puluhan kilogram. Punggungku sakit, tanganku lecet, bajuku basah oleh keringat. Namun malam itu aku tidur dengan tenang. Karena untuk pertama kalinya, aku menghasilkan uang dari usahaku sendiri. Meski tidak banyak, namun uang itu terasa sangat berharga. Setiap bulan aku menyisihkan sedikit demi sedikit. 100.000, 200.000, kadang lebih, kadang kurang. Namun aku selalu menabung. Karena aku punya mimpi. Aku tidak ingin selamanya bekerja untuk orang lain. Aku ingin punya usaha sendiri. Dan mimpi itu terus hidup di kepalaku. Meski sering ditertawakan. Suatu malam, saat sedang membantu membongkar mesin bekas di sebuah gudang, aku bertemu seseorang. Namanya Pak Hendra, pemilik bengkel besar di kota itu. Usianya sekitar 50 tahun. Dan entah kenapa, beliau memperhatikanku. Bukan karena aku paling pintar. Bukan karena aku paling kuat. Melainkan karena aku selalu ingin belajar. Saat teman-teman lain pulang, aku masih bertanya tentang mesin, tentang perbaikan, tentang bisnis, tentang pelanggan, tentang segala hal. Suatu malam beliau bertanya, "Kenapa kamu penasaran sekali?" Aku menjawab jujur, "Karena suatu hari saya ingin punya usaha sendiri."
Pak Hendra tersenyum. Banyak orang sebelumnya menertawakan mimpi itu. Namun beliau tidak. Beliau justru berkata sesuatu yang tidak pernah kulupakan. Jangan malu jadi pekerja. Orang yang sukses biasanya pernah berada di posisi paling bawah. Kalimat itu terus teringat sampai hari ini. Sejak saat itu, aku mulai bekerja di bengkelnya. Gajinya tidak besar. Namun aku belajar banyak. Sangat banyak. Tentang mesin. Tentang pelanggan. Tentang kejujuran dalam usaha. Dan yang paling penting, tentang cara membangun kepercayaan. Tahun pertama berlalu. Lalu tahun kedua. Dan perlahan hidupku mulai berubah. Tabunganku mulai bertambah. Pengalamanku semakin banyak. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai percaya bahwa mungkin aku memang bisa berhasil. Namun di sisi lain, hubunganku dengan keluarga semakin jauh. Ayah tidak pernah menelepon. Doni tidak pernah menghubungi. Ratih juga tidak. Seolah mereka benar-benar menghapusku dari hidup mereka. Sampai suatu hari, aku melihat sebuah unggahan di media sosial. Foto keluarga. Ada ayah. Ada Doni dengan seragam dinasnya. Ada Ratih dengan jas dokternya. Semuanya tersenyum. Dan di bawah foto itu tertulis, kebanggaan keluarga. Aku memandangi foto itu cukup lama. Karena untuk pertama kalinya aku sadar. Aku memang tidak pernah masuk dalam daftar kebanggaan mereka. Namun aku tidak tahu bahwa beberapa bulan setelah melihat foto itu, aku akan mendapat kesempatan yang mengubah seluruh jalan hidupku. Kesempatan yang datang dari seseorang yang sama sekali tidak kukenal. Dan saat kesempatan itu datang, aku hanya punya waktu 5 menit untuk memutuskan. 5 menit yang menentukan masa depanku. 5 menit yang menentukan masa depanku. Hari itu terlihat seperti hari biasa. Aku sedang bekerja di bengkel Pak Hendra. Tangan penuh oli, baju kotor, dan matahari siang terasa sangat terik. Tidak ada tanda-tanda bahwa hidupku akan berubah. Sampai sebuah mobil hitam berhenti di depan bengkel. Mobil itu terlihat mahal. Jauh lebih mahal dibanding kendaraan yang biasa datang ke tempat kami. Seorang pria turun dari dalam mobil. Usianya sekitar 40 tahun. Berpenampilan rapi. Dan terlihat terburu-buru. Dia langsung menghampiri Pak Hendra. Mereka berbicara cukup lama. Aku tidak terlalu memperhatikan. Karena saat itu aku sedang membongkar mesin truk. Namun beberapa menit kemudian, Pak Hendra memanggilku. Arga, sini sebentar. Aku menghampiri. Masih dengan tangan penuh oli. Pria itu menatapku beberapa saat. Lalu bertanya, "Kamu Arga?" "Iya, Pak." Kata Pak Hendra, "Kamu orang yang jujur." Aku bingung. Kenapa pertanyaan itu muncul tiba-tiba? Pria itu tersenyum. Lalu menjelaskan. Ternyata dia memiliki usaha distribusi alat pertanian. Dan salah satu cabangnya di kota sebelah sedang mengalami masalah. Karyawan yang dipercaya mengelola gudang membawa kabur uang perusahaan. Kerugian yang dialami cukup besar. Dan sejak saat itu, dia kesulitan mencari orang yang bisa dipercaya. "Aku butuh seseorang," katanya. "Bukan yang paling pintar. Bukan yang paling berpendidikan. Tapi yang bisa dipercaya." Aku masih tidak mengerti. Sampai akhirnya Pak Hendra berkata sesuatu yang membuatku terkejut. "Aku merekomendasikan kamu." Aku langsung menoleh. "Pak." Pak Hendra mengangguk. "Aku sudah mengamati kamu bertahun-tahun. Kamu mungkin belum kaya. Tapi kamu punya sesuatu yang lebih mahal. Kejujuran." Jujur saja, saat itu aku hampir menangis. Karena selama hidupku, aku lebih sering dianggap gagal.
Lebih sering dianggap tidak punya masa depan. Lebih sering diremehkan. Dan untuk pertama kalinya, ada seseorang yang melihat nilai dalam diriku. Bukan karena ijazah. Bukan karena gelar. Tetapi karena karakter. Pria itu kemudian menawarkan pekerjaan. Menjadi kepala operasional gudang cabangnya. Gajinya hampir 4 kali lipat dari penghasilanku saat itu. Aku terkejut. Sangat terkejut. Karena aku hanya lulusan SMA. Aku tidak punya pengalaman manajemen. Aku tidak punya gelar sarjana. Aku bahkan tidak pernah bekerja di kantor. Namun pria itu berkata sesuatu yang mengubah cara pandangku. Keterampilan bisa dipelajari. Kejujuran tidak bisa dibeli. Kalimat itu terus teringat sampai hari ini. Namun masalahnya, aku harus memberikan jawaban saat itu juga. Karena posisi tersebut harus segera diisi. Dan itulah alasan kenapa aku hanya punya 5 menit. 5 menit untuk memutuskan. 5 menit untuk menentukan masa depan. Aku duduk sebentar. Berpikir. Mengingat semua perjuangan selama bertahun-tahun. Mengingat hinaan yang pernah kudengar. Mengingat malam-malam saat aku tidur dalam kamar kos bocor. Dan akhirnya, aku mengangkat kepala. Saya siap mencoba, Pak. Pria itu tersenyum lebar. Lalu mengulurkan tangan. Selamat bergabung. Hari itu, tanpa kusadari, menjadi titik balik pertama dalam hidupku. 3 tahun berikutnya berjalan sangat cepat. Aku bekerja siang malam. Belajar semua hal yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Belajar memimpin orang. Belajar mengelola stok. Belajar bernegosiasi. Belajar menghadapi pelanggan. Dan yang terpenting, belajar menghadapi kegagalan. Karena tidak semua berjalan mulus. Ada banyak kesalahan. Ada banyak kerugian. Ada banyak malam tanpa tidur. Namun setiap kali ingin menyerah, aku teringat satu kalimat. Kalau tidak kuliah, kamu mau jadi apa? Kalimat itu yang membuatku terus maju. Bukan karena dendam. Tetapi karena aku ingin membuktikan sesuatu. Bahwa jalan hidup setiap orang berbeda. Dan kesuksesan tidak selalu datang dari arah yang sama. Lalu pada tahun ketiga, sesuatu yang tidak pernah kubayangkan terjadi. Pemilik perusahaan memanggilku ke kantor pusat. Aku pikir aku melakukan kesalahan besar. Aku pikir aku akan dimarahi. Namun ternyata, yang terjadi justru sebaliknya. Karena hari itu, aku menerima sebuah tawaran yang membuat seluruh tubuhku gemetar. Tawaran yang akan mengubah nasibku. Dan beberapa tahun kemudian, membuat ayah datang ke rumahku dengan mata penuh air mata. Dan beberapa tahun kemudian, membuat ayah datang ke rumahku dengan mata penuh air mata. Namun saat itu, aku sama sekali tidak tahu apa yang sedang menungguku. Hari ketika pemilik perusahaan memanggilku ke kantor pusat, aku datang dengan perasaan campur aduk. Jujur saja, aku gugup. Sangat gugup. Selama 3 tahun terakhir, aku hanya fokus bekerja. Aku berusaha menjalankan setiap tanggung jawab sebaik mungkin. Namun tetap saja, dipanggil langsung oleh pemilik perusahaan bukan hal yang biasa. Sesampainya di kantor pusat, aku dipersilakan masuk ke sebuah ruangan besar. Di sana sudah duduk Pak Surya, pemilik perusahaan yang dulu memberiku kesempatan. Orang yang percaya padaku saat aku masih bukan siapa-siapa. Beliau mempersilahkanku duduk, lalu tersenyum. Arga. Iya Pak. Kamu tahu kenapa saya memanggilmu? Aku menggeleng. Karena saya ingin mengucapkan terima kasih. Aku terdiam. Terima kasih? Untuk apa? Pak Surya membuka sebuah laporan.
lalu menunjukkannya kepadaku. Ternyata cabang yang kupegang selama 3 tahun terakhir menjadi cabang dengan pertumbuhan terbaik. Tingkat kehilangan barang hampir nol. Keuntungan meningkat. Pelanggan bertambah. Dan yang paling penting, kepercayaan perusahaan kembali pulih. Aku tidak tahu harus berkata apa. Karena selama ini aku hanya bekerja sebaik mungkin. Tidak lebih. Tidak kurang. Namun ternyata hasilnya jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Lalu Pak Surya mengatakan sesuatu yang membuatku terdiam. Saya mau membuka perusahaan baru. Aku mendengarkan. Saya ingin kamu memimpinnya. Aku langsung membeku. Pak, saya cuma lulusan SMA. Pak Surya tertawa kecil. Jawaban yang sama yang selalu keluar dari mulutku setiap kali mendapat kesempatan besar. Namun beliau kemudian berkata sesuatu yang tidak akan pernah kulupakan. Arga. Orang sukses bukan ditentukan oleh ijazah yang digantung di dinding, tetapi oleh tanggung jawab yang dijalankan setiap hari. Air mataku hampir jatuh saat mendengar kalimat itu. Karena selama bertahun-tahun, aku hidup dengan label yang diberikan orang lain. Lulusan SMA, tidak kuliah, calon kuli, anak gagal. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, seseorang melihatku sebagai pemimpin, bukan sebagai anak yang gagal, bukan sebagai orang yang kurang pendidikan, melainkan sebagai seseorang yang layak dipercaya. Aku menerima tawaran itu. Dan sejak hari itu, hidupku berubah lebih cepat dari yang pernah kubayangkan. Perusahaan baru tersebut bergerak di bidang distribusi alat pertanian modern. Pasarnya berkembang pesat. Petani mulai menggunakan teknologi baru. Permintaan meningkat setiap bulan. Dan aku bekerja lebih keras dari sebelumnya. Kadang pulang tengah malam. Kadang harus keluar kota. Kadang menghadapi kerugian. Kadang menghadapi pelanggan yang marah. Namun aku menikmatinya. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa sedang membangun sesuatu milikku sendiri. 5 tahun berlalu. Tanpa terasa, perusahaan berkembang. Cabang bertambah, karyawan bertambah, keuntungan meningkat. Dan suatu hari, Pak Surya mengajakku makan malam. Beliau sudah jauh lebih tua saat itu. Rambutnya mulai memutih. Namun senyumnya tetap sama. Di tengah makan malam beliau berkata, Arga. Iya Pak. Saya ingin pensiun. Aku tersenyum. Beliau memang sudah lama membicarakan hal itu. Namun kalimat berikutnya membuat sendok di tanganku berhenti bergerak. Saya ingin menjual sebagian besar saham perusahaan. Aku mengangguk. Lalu beliau melanjutkan. Dan saya ingin kamu menjadi pemilik utamanya. Aku benar-benar tidak bisa bicara. Karena yang ditawarkan bukan sekadar jabatan, bukan sekadar gaji, tetapi masa depan. Mimpi yang bahkan tidak pernah berani kubayangkan. Malam itu aku pulang ke rumah sambil menangis. Bukan karena sedih, tetapi karena teringat sesuatu. Teringat ruang tamu rumah ayah. Teringat seragam dinas Doni. Teringat jas putih ratih. Dan teringat satu kalimat yang dulu sangat melukai hatiku. Kalau nggak kuliah mau jadi apa? Jadi kuli. Aku tersenyum pahit. Karena ironisnya, semua pencapaian yang kurai hari itu berawal dari hinaan tersebut. Namun aku belum tahu bahwa pada saat yang sama, kehidupan keluargaku sedang mengalami masalah besar. Masalah yang perlahan menghancurkan kebanggaan mereka. Dan beberapa bulan kemudian,
Telepon yang sudah bertahun-tahun tidak pernah berbunyi. Akhirnya berdering. Di layar ponselku muncul nama yang hampir tidak pernah kulihat lagi. Ayah. Dan suara yang kudengar malam itu sama sekali berbeda dari ayah yang dulu ku kenal. Dan suara yang kudengar malam itu sama sekali berbeda dari ayah yang dulu ku kenal. Sudah hampir 10 tahun sejak aku meninggalkan rumah. 10 tahun tanpa telepon. 10 tahun tanpa kabar. 10 tahun tanpa satu ucapan ulang tahun. Bahkan saat aku sakit. Saat aku jatuh. Saat aku mulai berhasil. Tidak pernah ada panggilan dari keluarga. Karena itulah, saat nama ayah muncul di layar ponselku malam itu, aku hanya memandanginya. Lama sekali. Sampai deringnya hampir berhenti. Ada bagian dalam diriku yang ingin mengabaikannya. Namun ada bagian lain yang masih merindukan sosok ayah. Akhirnya aku mengangkat telepon itu. Halo. Beberapa detik tidak ada suara. Lalu aku mendengar napas berat di seberang sana. Arga. Aku langsung mengenali suara itu. Suara yang dulu sering memarahiku. Suara yang dulu membuatku takut. Namun malam itu terdengar sangat berbeda. Terdengar lelah. Terdengar rapuh. Dan entah kenapa, terdengar lebih tua. Iya, ya. Kembali hening. Sampai akhirnya beliau berkata pelan. Kamu sehat? Aku menutup mata. Karena itu adalah pertanyaan pertama yang keluar dari mulutnya setelah hampir 10 tahun. Dan anehnya, hatiku justru terasa sesak. Alhamdulillah sehat. Ayah tidak langsung menjawab. Seolah beliau sedang menahan sesuatu. Kemudian aku mendengar suara yang tidak pernah kudengar sebelumnya. Suara tangisan. Sangat pelan. Namun aku tahu, ayah sedang menangis. Dan saat itulah aku sadar. Ada sesuatu yang sangat serius telah terjadi. Ayah, kenapa? Pertanyaan itu keluar begitu saja. Untuk beberapa saat, beliau tidak menjawab. Lalu akhirnya berkata, Doni terkena masalah. Aku langsung duduk tegak. Doni? Kakak laki-lakiku, PNS yang dulu sangat dibanggakan keluarga? Apa yang terjadi? Ayah menarik napas panjang. Kemudian menceritakan semuanya. Ternyata beberapa bulan terakhir, Doni terseret masalah di kantornya. Bukan karena korupsi. Bukan karena kejahatan. Namun karena menjadi korban permainan orang lain. Kasus itu membuat karirnya hancur. Namanya tercoreng. Jabatannya dicopot. Dan selama berbulan-bulan, hidupnya berubah total. Orang-orang yang dulu memujinya mulai menjauh. Teman-teman yang dulu mengelilinginya menghilang satu persatu. Aku terdiam mendengarnya. Karena aku tahu betapa bangganya Doni terhadap pekerjaannya. Bahkan mungkin terlalu bangga. Lalu ayah melanjutkan. Dan berita berikutnya lebih mengejutkan lagi. Ratih juga mengalami masalah. Rumah sakit tempatnya bekerja melakukan pengurangan besar-besaran. Banyak dokter kehilangan posisi. Termasuk dirinya. Dalam hitungan bulan. 2 anak yang selama ini menjadi kebanggaan keluarga kehilangan pijakan hidup mereka. Dan untuk pertama kalinya, ayah tidak tahu harus meminta bantuan kepada siapa. Aku terdiam cukup lama. Karena jujur saja, aku tidak tahu harus merasakan apa. Sedih? Iya. Kecewa? Masih ada sedikit. Marah? Mungkin dulu.
Namun tidak lagi sekarang. Karena waktu ternyata mengajarkan sesuatu yang penting. Bahwa menyimpan dendam terlalu lama hanya akan melelahkan diri sendiri. Kemudian ayah berkata sesuatu yang membuat mataku mulai basah. Maafkan ayah, Ga. Aku membeku. Karena sepanjang hidupku, aku tidak pernah mendengar kalimat itu. Tidak pernah. Bahkan sekalipun. Maafkan ayah karena dulu tidak mau mendengarkanmu. Air mataku mulai jatuh. Pelan. Tanpa bisa kutahan. Karena selama bertahun-tahun, aku selalu membayangkan bagaimana rasanya mendengar kalimat itu. Dan ketika akhirnya benar-benar terjadi, aku justru tidak tahu harus menjawab apa. Ayah melanjutkan. Selama ini ayah terlalu bangga dengan gelar. Terlalu bangga dengan jabatan. Sampai lupa melihat siapa anak ayah sebenarnya. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Hanya mendengarkan. Karena untuk pertama kalinya, aku mendengar seorang ayah yang sedang menyesali masa lalunya. Namun aku belum tahu bahwa permintaan maaf itu hanyalah awal. Karena beberapa minggu kemudian, ayah datang ke kotaku. Datang bersama Doni dan Ratih. Dan apa yang mereka lihat saat turun dari mobil, membuat ketiganya berdiri terpaku. Karena mereka tidak pernah membayangkan. Anak yang dulu mereka sebut calon kuli, kini menjadi pemilik perusahaan yang mempekerjakan ratusan orang. Dan pertemuan itu akan menjadi pertemuan paling emosional dalam hidup kami. Dan pertemuan itu akan menjadi pertemuan paling emosional dalam hidup kami. 2 minggu setelah telepon dari ayah, aku menerima pesan singkat. Besok kami datang. Hanya itu. Tidak panjang. Tidak banyak penjelasan. Namun pesan itu cukup membuatku sulit tidur malam itu. Karena untuk pertama kalinya setelah hampir 10 tahun, aku akan bertemu mereka lagi. Ayah, Doni, Ratih. Orang-orang yang pernah menjadi bagian terbesar dalam hidupku. Dan juga orang-orang yang pernah melukai hatiku paling dalam. Pagi harinya, aku sudah berada di kantor pusat perusahaan. Bukan karena sengaja. Memang ada beberapa rapat yang harus kuhadiri. Namun jauh di dalam hati, aku juga ingin mereka melihat sesuatu. Bukan untuk pamer. Bukan untuk membalas hinaan, tetapi agar mereka tahu bahwa jalan hidup seseorang tidak bisa diukur hanya dari ijazah. Menjelang siang, seorang staf menghampiriku. Pak Arga. Iya. Ada tamu. Jantungku langsung berdegup lebih cepat. Aku tahu siapa mereka. Aku berdiri. Lalu berjalan menuju lobi utama. Dan di sanalah aku melihat mereka. Ayah berdiri paling depan. Rambutnya jauh lebih putih dibanding terakhir kali kulihat. Tubuhnya juga terlihat lebih kurus. Sementara Doni dan Ratih berdiri di belakangnya. Untuk beberapa detik, tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang bicara. Karena kami semua sedang berusaha menerima kenyataan bahwa pertemuan ini benar-benar terjadi. Ratih yang pertama kali menunduk. Doni juga. Sementara ayah memandangku dengan mata berkaca-kaca. Kemudian sesuatu yang tidak pernah kubayangkan terjadi. Ayah berjalan mendekat. Lalu memelukku. Sangat erat. Pelukan yang sudah hampir 10 tahun tidak pernah kurasakan. Dan saat itu, aku merasakan tubuh beliau bergetar. Maafkan ayah. Kalimat itu kembali terdengar. Namun kali ini tidak melalui telepon. Melainkan langsung di depan mataku. Aku memejamkan mata.
Karena jujur saja, semua luka yang selama ini kusimpan tiba-tiba muncul kembali. Malam saat aku meninggalkan rumah, hinaan yang pernah kudengar, tawa yang pernah melukaiku, semuanya muncul bersamaan. Namun anehnya, aku tidak lagi merasa marah. Aku hanya merasa sedih. Sangat sedih. Karena kami kehilangan begitu banyak waktu. Setelah suasana sedikit tenang, aku mengajak mereka masuk ke kantor. Sepanjang perjalanan, aku melihat ekspresi mereka berubah. Mereka memperhatikan setiap ruangan, setiap karyawan, setiap aktivitas perusahaan, dan semakin jauh mereka berjalan, semakin jelas keterkejutan di wajah mereka. Karena mereka tidak pernah membayangkan ini. Tidak pernah. Saat kami melewati area operasional, puluhan karyawan menyapaku. "Selamat siang, Pak Arga." "Siang, Pak." "Rapat jam 2 ya, Pak?" Doni terlihat terdiam. Ratih juga. Sementara ayah hanya memandangi semuanya, seolah sedang mencoba memahami kenyataan di depannya. Kemudian kami masuk ke ruang kerjaku. Ruangan yang cukup besar, namun sederhana. Tidak mewah berlebihan. Karena sejak dulu aku lebih suka mengembangkan usaha daripada membeli kemewahan. Saat duduk, tidak ada yang langsung berbicara. Sampai akhirnya Doni menunduk. Lalu berkata dengan suara pelan, "Ga." Aku menoleh. Aku minta maaf. Aku terdiam. Karena untuk pertama kalinya, kakak laki-lakiku yang selalu terlihat paling percaya diri, terlihat begitu rapuh. Aku dulu terlalu sombong. Aku pikir seragamku membuatku lebih hebat dari orang lain. Air matanya mulai jatuh, dan itu membuatku ikut menahan tangis. Karena aku tahu, mengakui kesalahan seperti itu tidak mudah. Terutama bagi seseorang seperti Doni. Ratih juga mulai menangis. Aku juga salah. Aku terlalu bangga dengan gelarku. Aku terlalu sering meremehkanmu. Ruangan itu mendadak dipenuhi tangisan. Bukan tangisan karena kebencian, melainkan karena penyesalan. Karena akhirnya kami semua menyadari satu hal, bahwa selama ini, kami terlalu sibuk menilai seseorang dari statusnya, dari gelarnya, dari pekerjaannya, sampai lupa melihat isi hatinya. Namun aku belum tahu bahwa setelah pertemuan itu, ada satu kejadian yang membuat seluruh keluargaku menangis lebih keras lagi. Karena mereka akan mengetahui sesuatu yang selama ini tidak pernah mereka ketahui. Sesuatu yang kulakukan diam-diam selama bertahun-tahun. Dan ketika rahasia itu terbongkar, ayah tidak sanggup menahan air matanya. Bahkan Doni dan Ratih ikut menangis. Karena ternyata, anak yang dulu mereka hina, tidak pernah berhenti mencintai mereka. Karena ternyata, anak yang dulu mereka hina, tidak pernah berhenti mencintai mereka. Setelah pertemuan di kantorku, aku mengajak ayah, Doni, dan Ratih makan siang bersama. Sudah hampir 10 tahun kami tidak duduk di satu meja yang sama. 10 tahun. Waktu yang sangat panjang. Banyak hal berubah. Rambut ayah memutih. Doni tidak lagi terlihat setegar dulu. Ratih juga terlihat lebih dewasa. Dan aku, bukan lagi anak SMA yang meninggalkan rumah dengan tas kecil di punggung. Namun ada satu hal yang tetap sama. Aku masih merindukan keluargaku. Meski mereka pernah melukaiku. Saat makan siang berlangsung, suasana masih sedikit canggung. Tidak ada yang tahu harus memulai dari mana. Sampai akhirnya ayah bertanya,
Rumahmu jauh dari sini. Aku tersenyum. Tidak terlalu jauh. Kalau begitu, ayah terlihat ragu. Boleh ayah melihat rumahmu? Aku mengangguk. Tentu. Beberapa jam kemudian, kami tiba di rumahku. Rumah itu tidak mewah seperti rumah para konglomerat, namun cukup nyaman, cukup luas, dan yang paling penting, dibangun dari hasil kerja keras yang halal. Saat turun dari mobil, aku melihat ayah memandangi rumah itu cukup lama. Begitu juga Doni dan Ratih. Mungkin mereka sedang membandingkan rumah itu dengan bayangan yang selama ini mereka miliki. Karena selama bertahun-tahun, mereka mengira aku hidup pas-pasan. Mereka mengira aku masih menjadi pekerja kasar. Mereka mengira hidupku gagal. Padahal kenyataannya sangat berbeda. Namun kejutan sesungguhnya bukan itu. Saat kami masuk ruang tamu, ayah melihat sesuatu yang membuat langkahnya berhenti. Sebuah foto besar tergantung di dinding. Foto keluarga. Foto lama. Foto saat kami masih lengkap. Foto saat ibu masih hidup. Aku sengaja memasangnya di sana. Karena bagiku, keluarga tetap keluarga. Meski pernah saling melukai. Air mata ayah langsung jatuh. Pelan. Tanpa bisa ditahan. Beliau mendekati foto itu. Lalu menyentuh bingkainya. Masih kamu simpan? Aku mengangguk. Tentu saja. Suara ayah mulai bergetar. Padahal selama ini beliau mengira aku membencinya. Padahal selama ini beliau mengira aku menyimpan dendam. Padahal kenyataannya tidak. Aku hanya terluka. Bukan membenci. Kemudian Ratih melihat sesuatu di rak buku. Dan wajahnya langsung berubah. Itu. Aku menoleh. Di tangannya ada map berwarna biru. Map yang sudah cukup tua. Aku mengenalnya. Karena aku menyimpannya selama bertahun-tahun. Ratih membuka map itu. Dan beberapa detik kemudian, air matanya langsung mengalir. Karena isi map tersebut adalah bukti pembayaran kuliahnya. Bukti pembayaran yang selama ini tidak pernah diketahui siapapun. Doni dan ayah langsung terkejut. Ratih menatapku. Ini dari mana? Aku tersenyum kecil. Karena akhirnya rahasia itu terbongkar juga. Masih ingat tahun terakhir kuliahmu? Ratih mengangguk perlahan. Tahun saat ayah kesulitan biaya. Air mata Ratih semakin deras. Karena dia mulai memahami sesuatu. Dan aku melanjutkan. Waktu itu aku sudah bekerja di bengkel Pak Hendra. Aku menyisihkan sebagian gajiku. Lalu diam-diam membantu membayar kekurangan biaya kuliahmu. Ruangan langsung hening. Sangat hening. Doni bahkan tidak berkedip. Ayah memandangku dengan tatapan tidak percaya. Karena selama ini, mereka tidak pernah tahu. Aku memang sengaja merahasiakannya. Karena aku tidak ingin dipuji. Aku hanya ingin Ratih lulus. Hanya itu. Ratih menutup mulutnya. Tangisnya pecah. Aku nggak tahu. Suaranya nyaris tidak terdengar. Aku benar-benar nggak tahu. Aku hanya tersenyum. Namun kejutan belum berakhir. Karena Doni tiba-tiba melihat sebuah dokumen lain. Dokumen yang membuat wajahnya langsung pucat. Dokumen yang berisi sesuatu yang bahkan lebih mengejutkan. Sesuatu yang selama ini kulakukan diam-diam untuk membantu ayah. Dan saat rahasia kedua itu terbuka, ayah langsung menangis tanpa bisa menghentikannya. Karena untuk pertama kalinya, beliau sadar bahwa anak yang paling sering diremehkan, ternyata adalah anak yang paling banyak berkorban. Karena untuk pertama kalinya, beliau sadar bahwa anak yang paling sering diremehkan, ternyata adalah anak yang paling banyak berkorban. Ruangan itu masih dipenuhi tangisan.
Ratih masih memegang map kuliahnya. Doni masih terdiam. Sementara ayah duduk perlahan di sofa. Seolah tenaga di tubuhnya tiba-tiba hilang. Namun semua itu belum seberapa dibanding apa yang terjadi beberapa menit kemudian. Karena Doni menemukan sebuah dokumen lain. Sebuah map berwarna coklat yang tersimpan rapi di rak. Awalnya dia hanya membukanya karena penasaran. Namun saat membaca halaman pertama, wajahnya langsung berubah. Gah! Suaranya bergetar. Apa ini? Aku melihat map itu. Lalu tersenyum kecil. Karena aku tahu rahasia yang selama bertahun-tahun kusimpan akhirnya terbongkar. Ayah ikut melihat. Ratih juga. Dan beberapa detik kemudian, semuanya terdiam. Karena dokumen itu berisi bukti transfer. Puluhan bukti transfer. Selama bertahun-tahun. Nominalnya berbeda-beda. Kadang 1 juta. Kadang 2 juta. Kadang 5 juta. Kadang lebih. Dan semua transfer itu dikirim ke satu rekening. Rekening ayah. Tangan ayah mulai gemetar. Beliau membuka halaman demi halaman. Membaca tanggal demi tanggal. Lalu perlahan menoleh kepadaku. Ini. Aku mengangguk. Iya ya. Itu dari aku. Air mata langsung mengalir deras di wajah ayah. Karena beliau mulai menyadari sesuatu. Selama ini, setiap kali kondisi keuangan keluarga sulit, selalu ada kiriman uang misterius. Tidak pernah ada nama pengirim. Tidak pernah ada pesan. Tidak pernah ada penjelasan. Dan selama bertahun-tahun, beliau tidak pernah tahu siapa yang melakukannya. Teta. Orang itu adalah aku. Anak yang dianggap gagal. Anak yang dianggap tidak punya masa depan. Anak yang dulu pergi dari rumah karena tidak ingin kuliah. Ayah pikir. Suara beliau terputus oleh tangis. Ayah pikir itu bantuan dari saudara jauh. Aku menggeleng pelan. Bukan. Ruangan kembali hening. Hanya terdengar suara tangisan. Karena tidak ada satupun dari mereka yang mengetahui hal itu. Aku memang sengaja merahasiakannya. Karena bagiku, keluarga tetap keluarga. Meski pernah melukai. Meski pernah meremehkan. Meski pernah membuatku menangis. Aku tetap tidak sanggup melihat mereka kesulitan. Doni tiba-tiba menundukkan kepala. Sangat dalam. Aku malu. Gah. Aku menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat kakak laki-lakiku benar-benar hancur oleh penyesalan. Aku yang selalu merasa paling berhasil. Aku yang selalu merasa paling hebat. Ternyata selama ini, aku bahkan tidak tahu siapa adikku sendiri. Tangisnya pecah. Ratih ikut menangis lebih keras. Sementara ayah tidak mampu berkata apa-apa lagi. Beliau hanya terus memandang dokumen-dokumen itu. Satu demi satu. Seolah sedang membaca kesalahannya selama bertahun-tahun. Kemudian sesuatu yang tidak pernah kubayangkan terjadi. Ayah berdiri. Lalu berjalan mendekat kepadaku. Dan di depan Doni serta Ratih. Beliau berlutut. Aku langsung terkejut. Ya. Namun ayah tetap berlutut. Air matanya mengalir deras. Maafkan ayah. Kalimat itu keluar dengan suara yang sangat berat. Maafkan ayah karena dulu hanya melihat ijazah. Maafkan ayah karena dulu hanya melihat gelar. Maafkan ayah karena gagal melihat hati anak ayah sendiri. Aku langsung memeluk beliau. Karena aku tidak sanggup melihatnya seperti itu. Tidak sanggup. Bagaimanapun, beliau tetap ayahku.
Dan aku masih mencintainya. Sangat mencintainya. Namun aku belum tahu bahwa kejutan terbesar ternyata belum datang. Karena beberapa hari setelah pertemuan itu, ayah meminta seluruh keluarga berkumpul. Semua saudara, semua kerabat, semua orang yang dulu pernah mendengar hinaan tentang diriku. Dan di depan mereka semua, ayah akan mengatakan sesuatu yang membuat seluruh ruangan terdiam. Sesuatu yang tidak pernah dibayangkan siapapun, termasuk aku. Dan setelah pengakuan itu keluar, banyak orang mulai menangis. Karena akhirnya kebenaran yang selama ini tersembunyi akan diketahui semua orang. Karena akhirnya kebenaran yang selama ini tersembunyi akan diketahui semua orang. 3 hari setelah pertemuan di rumahku, ayah menelepon lagi. Namun kali ini suaranya berbeda. Lebih tenang. Lebih mantap. Arga. Iya ya. Minggu depan pulang ya. Aku sedikit bingung. Pulang? Iya. Ayah mau mengadakan acara keluarga. Aku mengernyit. Karena sejak ibu meninggal, jarang sekali keluarga besar berkumpul. Bahkan bisa dihitung dengan jari. Ada acara apa? Beberapa detik ayah terdiam. Lalu menjawab. Ayah cuma ingin memperbaiki sesuatu yang sudah terlalu lama salah. Aku tidak bertanya lebih lanjut. Namun entah kenapa, hatiku mulai tidak tenang. Seminggu kemudian, aku pulang ke kampung halaman. Kampung yang sudah hampir 10 tahun kutinggalkan. Banyak hal berubah. Banyak bangunan baru berdiri. Banyak wajah baru muncul. Namun ada satu hal yang tidak berubah. Kenangan. Kenangan tentang seorang anak bungsu yang dulu dianggap gagal. Saat mobilku memasuki halaman rumah, aku melihat banyak kendaraan sudah terparkir. Rumah ayah terlihat ramai. Sangat ramai. Paman, bibi, sepupu, tetangga lama. Bahkan beberapa orang yang dulu sering membanding-bandingkanku dengan Doni dan Ratih. Semuanya ada di sana. Jujur saja, aku sedikit tidak nyaman. Karena aku tahu, sebagian besar dari mereka dulu mengenalku sebagai anak yang tidak kuliah. Anak yang dianggap menyia-nyiakan masa depan. Namun aku tetap masuk. Dan saat itulah aku melihat ayah berdiri di ruang tamu. Beliau mengenakan kemeja putih sederhana. Namun wajahnya terlihat sangat serius. Seolah ada sesuatu yang sangat penting akan disampaikan. Acara dimulai setelah semua orang berkumpul. Awalnya hanya obrolan biasa. Tentang keluarga. Tentang pekerjaan. Tentang kehidupan. Namun beberapa menit kemudian, ayah berdiri, lalu mengambil mikrofon kecil yang biasa digunakan saat acara keluarga. Ruangan langsung hening. Semua orang memandang ke arahnya. Dan saat itu, aku mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Ayah menarik napas panjang, lalu berkata, "Hari ini saya ingin meminta maaf." Semua orang saling berpandangan. Karena tidak ada yang mengerti maksudnya. Termasuk aku. Kemudian ayah melanjutkan. Selama bertahun-tahun, saya telah melakukan kesalahan besar sebagai seorang ayah. Ruangan semakin sunyi. Sangat sunyi. Bahkan anak-anak kecil berhenti bermain. Karena semua orang bisa merasakan kesungguhan dalam suara beliau. Saya terlalu membanggakan gelar. Saya terlalu membanggakan jabatan. Saya terlalu membanggakan seragam. Air mata mulai terlihat di sudut mata ayah. Dan beberapa kerabat mulai memperhatikan dengan serius.
Sampai saya lupa bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh semua itu. Kemudian beliau menoleh ke arahku. Aku langsung terdiam. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat seorang ayah memandang anaknya dengan penuh penyesalan. Arga. Suaranya bergetar. Anak yang paling sering saya remehkan. Tangis mulai terdengar dari beberapa sudut ruangan. Karena sebagian besar orang di sana tahu apa yang pernah terjadi. Mereka tahu bagaimana aku dulu diperlakukan. Mereka tahu bagaimana aku dulu sering dibandingkan. Mereka tahu semuanya. Dan kini, mereka sedang melihat kenyataan yang berbeda. Ayah melanjutkan. Anak yang dulu saya anggap gagal, ternyata menjadi anak yang paling banyak membantu keluarga. Ruangan langsung gempar. Karena sebagian besar orang tidak tahu cerita sebenarnya. Mereka tidak tahu tentang biaya kuliah Ratih. Mereka tidak tahu tentang transfer rahasia selama bertahun-tahun. Mereka tidak tahu apapun. Lalu ayah mulai menceritakan semuanya. Satu demi satu. Tanpa ada yang disembunyikan. Dan semakin lama beliau berbicara, semakin banyak orang yang menangis. Karena akhirnya mereka mengetahui siapa sebenarnya Arga. Bukan anak gagal. Bukan calon kuli. Bukan anak yang tidak punya masa depan. Melainkan seorang anak yang tetap mencintai keluarganya meskipun pernah disakiti. Namun yang paling mengejutkan terjadi di akhir acara. Karena tiba-tiba seorang pria tua berdiri dari kursinya. Pria yang selama ini dikenal sebagai orang paling keras dalam keluarga besar kami. Orang yang dulu pernah berkata di depan banyak orang bahwa aku akan menjadi beban keluarga. Dan saat dia berjalan ke arahku, semua orang langsung terdiam. Karena tidak ada yang menyangka apa yang akan dilakukannya. Termasuk aku. Dan tindakan pria tua itu membuat seluruh ruangan menangis lebih keras dari sebelumnya. Dan tindakan pria tua itu membuat seluruh ruangan menangis lebih keras dari sebelumnya. Pria itu adalah Pak Sastro, kakak tertua ayah. Paman yang paling disegani di keluarga besar kami. Sejak kecil, aku selalu menghormatinya. Namun beliau juga termasuk orang yang paling sering meragukan masa depanku. Aku masih ingat ucapannya bertahun-tahun lalu. Di depan banyak orang. Saat acara keluarga. Anak laki-laki kalau tidak kuliah biasanya hidupnya susah. Waktu akan membuktikan. Kalimat itu masih tersimpan jelas dalam ingatanku. Dan sekarang, orang yang sama sedang berjalan ke arahku. Perlahan, dengan mata yang berkaca-kaca. Seluruh ruangan hening. Tidak ada yang berani bicara. Karena semua orang penasaran. Apa yang akan dilakukan beliau? Saat sampai di hadapanku, Pak Sastro berhenti. Beliau memandangku cukup lama. Sangat lama. Lalu sesuatu yang tidak pernah kubayangkan terjadi. Beliau meraih kedua tanganku. Kemudian menciumnya. Aku langsung terkejut. Pak D. Namun beliau menggeleng. Air matanya jatuh. Dan dengan suara bergetar beliau berkata, "Maafkan Pak D." Ruangan langsung dipenuhi isak tangis. Karena tidak ada seorang pun yang pernah melihat Pak Sastro seperti itu. Tidak pernah. Selama puluhan tahun. Beliau dikenal keras, tegas, dan sulit mengakui kesalahan. Namun hari itu berbeda. Hari itu beliau terlihat seperti seorang kakek yang sedang menyesali masa lalunya. Pak D salah menilaimu. Sangat salah. Aku tidak mampu berkata apa-apa. Karena melihat orang yang lebih tua meminta maaf dengan tulus bukan hal yang mudah. Apalagi seseorang seperti Pak Sastro. Beliau melanjutkan. Dulu Pak D mengira pendidikan adalah segalanya.
Dulu Pak D mengira gelar adalah ukuran keberhasilan. Ternyata Pak D keliru. Beliau menoleh ke arah seluruh keluarga. Kemudian berkata dengan suara yang lebih keras. Anak ini mengajarkan kita semua sesuatu. Ruangan kembali hening. Seseorang bisa sekolah tinggi. Seseorang bisa memiliki jabatan. Seseorang bisa memiliki gelar. Tapi tidak semua orang punya hati sebesar Arga. Tangisku akhirnya pecah. Karena selama bertahun-tahun, aku tidak pernah mencari pengakuan. Aku hanya ingin diterima. Hanya itu. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, aku merasa diterima. Bukan karena hartaku. Bukan karena perusahaanku. Bukan karena pencapaianku. Tetapi karena diriku sendiri. Setelah acara selesai, banyak keluarga menghampiriku. Satu persatu, mereka meminta maaf. Ada yang mengaku pernah meremehkan. Ada yang mengaku pernah membanding-bandingkan. Ada yang mengaku pernah ikut menertawakan. Dan anehnya, aku tidak marah. Tidak sedikit pun. Karena hidup sudah mengajarkanku sesuatu. Orang yang bahagia tidak punya waktu untuk menyimpan dendam. Malam itu, setelah semua tamu pulang, aku duduk berdua dengan ayah di teras rumah. Sudah lama sekali kami tidak seperti ini. Hanya ayah dan anak. Tanpa pertengkaran. Tanpa perbandingan. Tanpa luka lama. Untuk beberapa menit. Kami hanya memandangi langit malam. Sampai akhirnya ayah berbicara. Arga. Iya ya. Kalau waktu bisa diputar kembali. Suara beliau mulai bergetar. Ayah ingin mendukungmu sejak awal. Aku menunduk. Karena kalimat itu terasa sangat dalam. Sangat menyentuh. Dan sangat terlambat. Namun tetap berarti. Sangat berarti. Kemudian ayah mengeluarkan sebuah amplop tua dari sakunya. Amplop yang terlihat sudah disimpan sangat lama. Beliau menyerahkannya kepadaku. Apa ini? Buka saja. Aku membuka amplop itu perlahan. Dan saat melihat isi di dalamnya, aku langsung membeku. Karena itu adalah sesuatu yang tidak pernah ku ketahui selama ini. Sesuatu yang diam-diam disimpan ayah selama hampir 10 tahun. Sesuatu yang membuktikan bahwa meskipun beliau pernah salah, beliau sebenarnya tidak pernah berhenti memikirkan anak bungsunya. Dan setelah membaca isi amplop itu, aku menangis lebih keras dari siapapun malam itu. Karena akhirnya aku mengetahui kebenaran yang selama ini tersembunyi. Kebenaran yang mengubah seluruh cara pandangku terhadap ayah. Karena akhirnya aku mengetahui kebenaran yang selama ini tersembunyi. Kebenaran yang mengubah seluruh cara pandangku terhadap ayah. Tanganku gemetar saat membuka amplop tua itu. Kertas-kertas di dalamnya sudah mulai menguning. Beberapa sudutnya bahkan terlihat kusam. Tanda bahwa dokumen itu sudah disimpan sangat lama. Aku mengeluarkan lembar pertama, lalu membacanya. Dan saat itulah dadaku terasa sesak. Karena yang kulihat bukan surat, bukan foto, bukan dokumen biasa, melainkan formulir pendaftaran kuliah. Atas namaku, Arga Pratama. Aku langsung terdiam. Karena formulir itu adalah formulir universitas yang dulu ingin dimasuki ayah untukku. Universitas yang menjadi awal pertengkaran kami bertahun-tahun lalu. Aku membuka lembar berikutnya. Ada bukti pembayaran pendaftaran. Ada brosur jurusan. Ada catatan kecil tulisan tangan ayah. Dan saat membaca tulisan itu, air mataku mulai mengalir. Karena di sana tertulis, untuk masa depan Arga. Tulisan sederhana, namun terasa sangat berat, sangat menyakitkan, dan sangat mengharukan.
Aku menatap ayah. Beliau hanya tersenyum sedih. Kemudian berkata pelan, "Ayah menyimpan semuanya." Aku tidak mampu menjawab. Karena selama ini aku selalu berpikir ayah hanya kecewa. Hanya memikirkan gengsi. Namun malam itu, aku melihat sisi yang selama ini tidak pernah kulihat. Sisi seorang ayah yang sebenarnya sangat mencintai anaknya. Hanya saja tidak tahu cara menunjukkannya. "Ayah takut," kata beliau pelan. "Ayah takut kamu hidup susah. Ayah takut kamu menyesal. Ayah takut masa depanmu hancur." Air mata beliau kembali jatuh. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar memahami ketakutan yang dulu ada di hati ayah. Masalahnya, cara beliau menunjukkan cinta memang salah. Sangat salah. Namun cinta itu ternyata tetap ada. Selalu ada. Aku membuka lembar berikutnya. Dan kali ini aku benar-benar tidak sanggup menahan tangis. Karena ada sebuah surat. Surat yang tidak pernah dikirim. Surat yang ditulis ayah beberapa bulan setelah aku meninggalkan rumah. Tanganku bergetar saat membacanya. "Arga, kalau suatu hari kamu membaca surat ini, berarti ayah sudah cukup berani untuk mengaku salah." Air mataku langsung jatuh ke atas kertas. Karena bahkan dari kalimat pertama, aku sudah bisa merasakan penyesalan yang begitu besar. Aku terus membaca. "Ayah marah bukan karena membencimu. Ayah marah karena takut. Ayah takut kehilangan masa depanmu. Tapi dalam ketakutan itu, ayah justru kehilangan anak ayah sendiri." Tangisku semakin deras. Karena selama bertahun-tahun, aku selalu mengingat kata-kata yang menyakitkan. Namun aku tidak pernah tahu bahwa di tempat lain, ayah juga hidup dengan penyesalannya sendiri. Surat itu berlanjut. Setiap kalimat membuat dadaku semakin sesak. "Ayah sering berdiri di depan kamarmu. Meski kamu sudah pergi. Ayah sering berharap kamu pulang. Ayah sering melihat nomor teleponmu. Tapi ayah terlalu malu untuk menghubungi lebih dulu." Aku menutup mulut. Karena tidak sanggup membaca tanpa menangis. Selama ini, aku mengira hanya aku yang merindukan keluarga. Ternyata ayah juga merindukanku. Sangat merindukanku. Namun kesombongan dan rasa bersalah membuat kami sama-sama diam. Dan diam itulah yang mencuri hampir 10 tahun dari hidup kami. Saat aku selesai membaca surat itu, aku langsung memeluk ayah. Sangat erat. Seerat yang aku bisa. Beliau juga memelukku. Dan untuk beberapa menit, kami hanya menangis. Tidak ada kata-kata. Tidak ada penjelasan. Karena semuanya sudah terlambat untuk dijelaskan. Yang tersisa hanyalah memaafkan. Dan memulai kembali. Namun malam itu, ayah mengatakan satu hal yang membuatku kembali terdiam. Satu permintaan terakhir. Permintaan yang sudah lama beliau simpan. Dan saat mendengarnya, aku langsung menangis. Karena aku tahu, permintaan itu bukan untuk dirinya. Bukan untuk keluarga. Melainkan untuk seseorang yang sudah lama tidak bersama kami. Seseorang yang pasti akan sangat bahagia jika melihat kami berdamai. Ibu. Dan permintaan ayah tentang ibu itulah yang akan menjadi penutup paling mengharukan dari seluruh perjalanan hidup kami. Dan permintaan ayah tentang ibu itulah yang akan menjadi penutup paling mengharukan dari seluruh perjalanan hidup kami. Malam itu, setelah tangisan kami perlahan mereda, ayah masih duduk di sampingku. Tangannya memegang foto lama ibu.
Foto yang sudah mulai pudar dimakan usia. Namun senyum ibu di foto itu masih sama. Menenangkan. Dan penuh kasih sayang. Ayah memandang foto itu cukup lama. Lalu berkata pelan. Arga. Iya ya. Ada satu permintaan terakhir dari ayah. Aku mengangguk. Dan saat itu, aku melihat mata beliau kembali berkaca-kaca. Ayah ingin kita semua ke makam ibumu besok. Aku langsung terdiam. Karena sudah bertahun-tahun kami tidak datang bersama. Biasanya hanya sendiri-sendiri. Atau bahkan tidak datang sama sekali. Namun kali ini berbeda. Kali ini kami akan datang sebagai keluarga. Keluarga yang akhirnya berdamai. Keesokan paginya, kami berangkat bersama. Aku, ayah, Doni, Rati. Perjalanan menuju makam terasa sangat sunyi. Bukan karena tidak ada yang ingin dibicarakan. Tetapi karena terlalu banyak hal yang sedang kami rasakan. Saat tiba di sana, langit terlihat cerah. Angin bertiup pelan. Dan suasananya sangat tenang. Kami berdiri di depan makam ibu. Makam yang sederhana. Namun selalu menjadi tempat paling emosional bagi kami. Ayah berjongkok perlahan. Lalu membersihkan beberapa daun kering di atas makam. Tangannya gemetar. Sangat gemetar. Kemudian beliau berbicara. Bukan kepada kami. Tetapi kepada ibu. Bu. Suaranya langsung pecah. Aku gagal menjaga keluarga kita. Air mata langsung mengalir di wajah Doni. Ratih juga mulai menangis. Sementara aku hanya menunduk. Karena aku tahu. Kalimat itu datang dari hati yang paling dalam. Aku terlalu sibuk membanggakan anak-anak. Tapi aku lupa mencintai mereka dengan cara yang benar. Tangis ayah semakin deras. Aku melukai Arga. Aku membuat anak kita pergi. Aku membuat keluarga ini kehilangan banyak waktu. Suara beliau mulai terputus-putus. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya, aku melihat seorang ayah yang benar-benar melepaskan seluruh penyesalannya. Kemudian ayah menoleh ke arahku, lalu menggenggam tanganku. Terima kasih sudah pulang. Aku tidak mampu menjawab, karena air mata sudah membanjiri wajahku. Setelah doa selesai, kami duduk bersama di bawah pohon besar dekat area makam. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, kami tertawa bersama. Mengingat cerita lama. Mengingat kenangan masa kecil. Mengingat ibu. Mengingat hal-hal yang dulu membuat kami bahagia. Saat itulah aku sadar. Kesuksesan terbesar dalam hidupku bukan perusahaan. Bukan uang. Bukan rumah. Bukan jabatan. Melainkan bisa kembali memeluk keluargaku. Bisa kembali memanggil ayah tanpa rasa sakit. Bisa kembali tertawa bersama kakak-kakakku. Dan bisa kembali merasa memiliki rumah. Beberapa bulan kemudian, hubungan kami semakin dekat. Doni mulai bangkit kembali. Ratih membuka klinik kecilnya sendiri. Dan ayah lebih sering tersenyum daripada sebelumnya. Suatu sore, kami makan bersama di rumahku. Di tengah obrolan, ayah tiba-tiba berkata, kalau ibumu masih hidup, dia pasti bangga sekali sama kamu. Ruangan langsung hening. Karena semua orang tahu. Kalimat itu adalah kalimat yang paling lama ingin ku dengar. Bukan pujian dari orang lain. Bukan pengakuan dari masyarakat. Melainkan pengakuan dari keluargaku sendiri. Aku tersenyum. Lalu menatap foto ibu yang tergantung di ruang tamu. Dan untuk pertama kalinya,
Aku merasa semua perjuangan selama ini tidak sia-sia. Karena pada akhirnya, aku tidak perlu membuktikan siapa diriku kepada dunia. Aku hanya perlu tetap menjadi diriku sendiri. Anak bungsu yang dulu diremehkan. Anak bungsu yang pernah disebut calon kuli. Anak bungsu yang tidak kuliah, namun tidak pernah menyerah pada hidup. Dan ternyata, hidup memiliki cara yang sangat indah untuk membuktikan nilai seseorang. Bukan melalui gelar, bukan melalui jabatan, tetapi melalui hati, melalui kerja keras, dan melalui ketulusan. Karena pada akhirnya, orang yang dihormati bukan selalu orang yang paling tinggi pendidikannya, melainkan orang yang tetap rendah hati ketika berhasil. Dan tetap baik meski pernah disakiti. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena pendidikan, pekerjaan, atau statusnya. Karena setiap orang memiliki jalan hidup yang berbeda. Gelar memang penting. Pendidikan juga penting. Namun karakter, kejujuran, kerja keras, dan ketulusan jauh lebih penting. Jangan pernah mengukur nilai seseorang dari apa yang terlihat hari ini. Karena masa depan bisa mengubah segalanya. Semoga siapapun yang sedang berjuang membuktikan dirinya kepada dunia diberikan kekuatan. Semoga yang sedang diremehkan diberikan kesabaran. Semoga yang sedang bekerja keras diberikan keberhasilan yang berkah. Semoga orang tua kita selalu diberikan kesehatan, umur panjang, dan kebahagiaan. Dan semoga keluarga kita selalu dipersatukan dalam kasih sayang. Amin ya Rabbal Alamin. Jika kalian percaya bahwa kesuksesan tidak ditentukan oleh gelar semata, tuliskan. Kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Dan tuliskan juga kalian menonton dari kota mana. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa, tanda centang putih tebal like, tanda centang putih tebal komen, tanda centang putih tebal share, tanda centang putih tebal subscribe. Karena masih banyak kisah kehidupan penuh makna, pelajaran hidup, dan cerita inspiratif yang akan hadir setiap hari. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Sampai jumpa di cerita kehidupan berikutnya.